Yo, welcome back again to Media Mardista. Episode baru dan kita udah sebulan lebih nggak ngetek dan well mungkin ini juga nggak terlalu lama ya. Gue sih berusaha buat nge-maintain episode ini nggak terlalu lama. Cuman ya pada akhirnya biasanya kita keasikan ngobrol dan ya well lu bisa lihat 30 menit, 20 menit. Ya I don't know mungkin kalian dengerin atau enggak. But anyway, thank you guys yang udah support kita. Thank you yang di YouTube, di Spotify juga mungkin yang udah dengerin podcast kita sekarang, yang lagi di jalan, yang lagi mau berangkat kerja atau pulang kerja bahkan. Thank you banget, I appreciate that a lot. Gue harap semoga kalian ngejalanin hari-hari kalian dengan nyaman ya. Jangan kayak gue lagi skripsi pusing banget. Gue lagi pusing skripsi banget dan banyak kerjaan lain, dan Raul pun juga demikian. So welcome back. Jadi yang gue tahu terbaru adalah Madrid ini masih belum terkalahkan 15 laga ya oleh. Iya, iya. 15 laga masih belum terkalahkan, dan Benar, dari benar. UEFA Champions League bahkan dari La Liga pun demikian. Sempat mau kalah sebenarnya 1-0 itu waktu lawan Shakhtar Donetsk, cuman I don't Iya, know, mukjizat tiba-tiba datang, Toni Kroos crossing ke Rudiger dan akhirnya gol yang ngebuat Rudiger tuh bocor palanya ya. But anyway, that's a good spirit. Gua suka sama mentalitas tim, terutama yang Raul selalu bilang sih adalah gimana tim ini tuh udah enak banget nih. Maksudnya chemistry iya, udah pada dapet, udah nyaman lah, udah sejuk, gak ada, ya maksudnya gak ada yang bikin rusuh, gak ada yang apa. Ya, this is a good iya, team gitu. This is a very very good team dan last season harusnya. But menurut gue yang jadi problem utama Madrid itu adalah dari kemarin adalah is about the clean sheet gitu. Bagaimana mereka iya, selalu iya. kebobolan dan lain-lain. Cuman kemarin surprisingly waktu lawan LC 3-0 kita, dan emang harusnya Oh, bisa nyetak lebih dari 2 gol. Gue predik. Gue udah nge-tweet juga, gue berharap 4 gol sebenarnya sih. Cuman I take it 3-0, clean sheet, dan Lunin juga sempat nge-save 2 save krusial yang menurut gue itu bagus banget. iya, Well, that's a plus point. Cuman ya satu lagi, gimana Madrid itu susah banget struggle untuk clean sheet bahkan dengan Courtois gitu. Jadi menurut lu di musim ini ada nggak sih maksudnya kekurangan Madrid atau mereka tuh emang udah pas? Terutama dari back ya. Gue sih ngerasa Madrid tuh sebenarnya masih bingung di dalam defensive line. Karena masih sering banget entah Mendy diganti Alaba atau Rudiger main iya, jadi back sayap. Abis itu nanti center backnya berubah-ubah. Nacho pun demikian. Walaupun plus minusnya adalah menurut gue center back Madrid sekarang tuh lagi pada on top perform banget. Nacho iya. pun bagus, Nacho, iya, Militao Nacho. bagus, Rudiger oke lah lagi berproses, walaupun menurut gue ya he's not that bad gitu. Dia nggak seburuk itu. Alaba juga ya, banging Alaba juga tetap leader dan lain-lain. Mendy pun juga Iya. demikian. Carvajal terutama yang paling gua respect, gimana dia menurut gua udah balik lagi ke performa dia yang di peaknya, di prime-nya dia. Menurut gua that's a good sign gitu. Jadi menurut lu gimana sih di musim ini tuh sejauh ini ya 15 belum pernah terkalahkan dari 15 laga, terutama kita menang di El Clasico juga gitu. Iya. Gimana? Kalau ngelihat lini belakang, apalagi ngelihat tadi Mama LC, walaupun emang gara-gara lawannya emang agak lemah gitu. Yep. Tapi gue lebih lebih seneng lihat sebenarnya, walaupun lu kan pernah bilang katanya nggak terlalu suka gitu kok maksudnya Alaba di LB gitu. Yes, Kalau yes. gue malah justru kebalikannya, Mm-mm. karena eh, kalau misalnya main di yang di situ ya kita tuh kayak nggak dapet, ya, jadi kayak terlalu terpaku sama Vini gitu. Jadi Vini Mm. tuh kayak ibaratnya tuh kayak kerja dua kali, jadi harus ngelewatin, apalagi kalau dia di marking dua orang, jadi dia perlu ngelewatin dua orang itu sekaligus gitu. Itu jadi kayak berat gitu kan. Karena kalau gue inget kayak zaman Marcelo gitu, itu tuh sisi kiri tuh kayak enak, jadi dia lewat, eh Marcelo bantu ya, sayap kirinya juga jadi kebantu gitu, jadi kayak nggak terlalu berat lah, jadi ada dual back lawan itu jadi kebingungan mungkin, jadi maksudnya ibarat tuh intinya tuh kayak Vini tuh kerjanya tuh kayak jadi lebih mudah lah. Karena ya lihat aja gitu, lawan dua orang gitu aja kadang-kadang Vini masih bisa nyetak gol, assist kadang Yes, lewat yes. juga ya, apalagi kalau misalnya dia digampangin gitu jadi cuma lawan satu orang. Ya walaupun emang belakangan ini eh, decision making dia agak-agak, Buruk ya. ya agak-agak Mm. jelek, cuma kalau menurut gua ya seenggaknya niatnya sebenarnya kadang-kadang tuh emang dia bingung sendiri gitu. Cuma kalau gua lebih ngelihat apalagi pas lawan Celta lah yang kemarin-kemarin tuh yang
dia dijaga sama dua orang gitu. Gue lebih lebih ini aja kayak lebih lu harus lihat kayak niatnya gitu. Jadi misalnya dia maju terus niatnya nih pengen back pass gitu atau pengen crossing atau pengen long ball switch ke samping atau passing ke belakang cuma keblok gitu. Misalnya keblok. Ya udah maksud intinya kan niatnya dia tuh pengen ke belakang cuma keblok. Ya udah gitu. Jadi Akhirnya dia ya maksa gitu iya kan. maksudnya ibaratnya ya seenggaknya niatnya itu bener pengen ke Hmm. belakang cuma bolanya ketahan sama Back lawan gitu atau lawan. kebaca terus dia Hmm. juga bergerak mungkin kadang-kadang shoot juga ada momen harus dia tuh kayak harus harus shoot ke gawang ada juga emang harus passing gitu cuma kadang-kadang gue juga bingung momen lu harusnya passing lu malah Nge-shoot. shooting gitu Yes, yes, lah yes. lu harus apa lu nya harus passing gimana ya maksudnya lu harusnya nge-shoot lu malah Hmm. passing nah lu nya Harusnya harus passing passing malah 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 shooting. nge-shoot ya karena Hmm. gue walaupun gua apa ngebelain dia mulu gitu kadang-kadang gue juga sendiri Kesel cuma sendiri ya. ya udahlah karena masih umur dua gini ya ibaratnya masih sebenarnya masih agak-agak bocah juga gitu Dan dia jadi masih berproses menurut gue. iya 21 22 tuh umur bukan yang kayak udah harus pemikiran udah Iya, mateng-mateng iya. banget gitu kecuali lu 25 lu di umur 25 ngelakuin hal segitu itu baru itu udah warning gitu lu di umur 20-an lu ngapain aja gitu kalau di 25 lu masih ngelakuin kesalahan-kesalahan kayak gitu gue malah sebenarnya yang dia lakuin sekarang ini malah bagus buat pelajaran dia ke depannya gitu ya walaupun eh, Lebih baik dari sekarang dibanding telat kan. Hmm. karena ya 20 juga kan ya kalau gue lebih maklumnya aja karena yang finishingnya juga kan emang nggak terlalu ya yang penting itu sih kayak misalnya gue lebih karena yang nonton gitu maksudnya yang nonton full lebih lihat ke niatnya aja sih jadi walaupun kadang-kadang pergerakan kebaca tapi kayak niatnya itu ada gitu kayak pengen maju ke sini biar passing cutback ke Benzema cuma pergerakan kebaca atau mungkin kepleset gitu lapangannya licin Ya. mungkin yang paling ya emang nggak bisa ditolerir banget yang pas El Clasico kemarin sih yang pas dia itu bola dari mana ya kayaknya dari Alaba yang pas dia lari ke depan sendirian tuh udah lawan lawan siapa ya lawan Roberto jadi dia kayak ngedorong terlalu ke depan gitu kekencengan Ya, 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 bolanya ya, itu ya gue ingat, gue ingat. iya maksudnya itu yang Itu sebenarnya itu nggak oh boleh ditolerir sebenarnya that's the problem, iya yes. maksudnya dia ceroboh That's bad. banget gitu itu Itu tuh buruk harus banget. kayak lebih sabar harus harus Heeh. lebih sabar maksudnya lo bisa lebih sabar malah itu sebenarnya bisa jadi gol buat lu gitu tapi So karena kecerobohan dia gitu. Jadi itu gua maksudnya ada kesalahan yang nggak bisa ditolerir ada yang ada yang masih bisa ditolerir gitu. Hmm. karena niatnya gitu Hmm. terus Gua masih iya ada. iya iya Oke. iya, iya. Lanjut potong aja nggak apa-apa. Kalau gua gini sih, gua mungkin Nggak agak apa-apa. ngedukung dia, tapi ada juga yang emang ya ini orang nggak bisa gue dukung juga 100%. Ya jadi 50-50. Kenapa gue Hmm. 50-50? 50 yang pertama yang gue dukung adalah karena dia berusaha buat jadi goal scoring Madrid di mana Benzema tuh sempat cedera dan Iya Benzema sempat nggak bisa berkutik tuh 5 laga dia sempat iya gol nggak bisa nyetak gol kan 5 laga iya gitu 5 laga nggak bisa nyetak gol dan itu menurut gue yang gue ngeliat kayak Vinicius oke ini orang emang agak terlalu memaksakan maksudnya agak terlalu memaksakan dia buat semua serangan tuh dari dia dan lain-lain cuman ya harusnya lu bisa mengoptimalkan serangan tersebut bukan berarti lu dapat bola dikit-dikit lu iya jatuh terus habis itu ngulangin lagi dikit-dikit gini-gini lu decision making lu jelek. iya That's not how it is gitu karena ya pada akhirnya gol itu akan datang kalau misalnya lu bisa memanfaatkan dengan optimal gitu dan iya iya sebenarnya kemarin gua acungin jempol gimana Benzema lagi nggak bisa nyetak gol terus gimana Benzema juga lagi cedera terus dia Sorry. bisa jadi penggantinya Benzema buat nyetak gol juga. Sebagai contoh kalau kalian bisa lihat top skor Madrid musim ini Vinicius tuh top skor nomor satu dia dia nyetak 7 gol karena beda 1 gol sama Benzema sih Benzema 6 gol Valverde juga 6 gol cuman balik lagi ke gua tuh inti poinnya adalah bagaimana dia tuh bisa lagi berusaha juga gimana nih kalau misalnya gue main tanpa seorang Benzema dan menurut gue well dia ngelakuin dengan ya menurut gue not bad lah ya maksud gue untuk seumur 22 tahun kita yang biasanya Iya main dengan Benzema biasanya dia juga dibimbing sama Benzema harus lari kemana attacking positioningnya kemana dan lain-lain iya cuman cuman kemarin ya
agak-agak terlalu ceroboh di dia, terutama yang dia one on one sama Sergio Roberto tapi dia malah bolanya malah itu sayang banget. Itu yang harus dikurang-kurangin dari Vinicius gitu. Soalnya ya gue yakin banyak yang setuju juga sih, emang dari kemarin tuh Vinicius decision makingnya dikit-dikit jatuh lah, dikit-dikit diving, dikit-dikit ini gitu. Well, ya menurut gue ini orang udah harus mulai waspada juga, harus udah sadar juga kayak oke nih gue harus perbaikin level gue nih, harus perbaikin permainan gue gitu sih. Jadi kalau ngomongin diving soal Vinicius, menurut gua emang beberapa kali emang dia sempat gitu diving. Cuma kalau gue lebih lebih kesannya dia kayak lebih terlalu banyak protes aja sih ke wasit sih. Jadi itu sih sebenarnya yang harus dikurang-kurangin sama Vini sih. Jadi eh Hmm, protes ke wasit berlebihannya itu yang kayak nggak penting ya. iya walaupun emang kadang-kadang wasit juga kayak nggak terlalu apa ya, emang nggak terlalu di jadi tuh kayak Vini Emang kan sebenarnya kayak tuh Vini sering jatuh. dapet iya Vini kayak sering jatuh. sering di karena tiap match tuh kayak mungkin ya bisa kebanyakan pokoknya setiap dia main lah dari satu match itu bisa aja dia tuh paling banyak kena foul gitu jadi sama Ya ngerti back ngerti. lawan karena semalam aja kalau nggak salah dia gitu pemain yang paling banyak kena foul cuma kayak eh, apa namanya nggak dikasih kartu kuning jadi kayak kadang-kadang dia ya emang ada gitu maksudnya Kesel. ada yang harus protes cuma menurut gua kan Ancelotti juga pernah bilang harus dikurang-kurangin lah protes berlebihannya cuma jadi takutnya nanti dia nggak fokus jadinya kayak hilang gitu konsentrasinya ntar jadi malah kayak kesel sendiri gitu jadi itu sih sebenarnya kalau jeleknya Vinicius kayak selain decision making terus terlalu banyak protes lah ke wasit. Terus juga apalagi kita nggak ada Benzema bisa menang, sekarang nggak ada Courtois juga masih bisa menang. Jadi ya emang ini tim ya yang pernah kayak yang pernah gue bilang gitu pas di Twitter sama di IG udah pernah gue post. Sebenarnya ini tim udah bagus banget gitu. Jadi nggak pembelian kayak nggak perlu-perlu itu jadi pembelian pembeliannya jadi harus yang pasti-pasti gitu kayak Tchouaméni 80 juta itu ya sebenarnya worth it aja gitu walaupun kan orang awalnya gembar-gembor wah masa Salah satunya DM gue. mahal banget Salah gitu satunya gue. iya makanya ya lu sekarang orang-orang baru pada tahunya ya sekarang gitu Hmm. ya, ternyata ya emang worth jadi eh, ya walaupun ada faktor juga karena kan yang direbutin sama PSG juga sama Liverpool terus eh, jadinya harganya dimainin kan. Hmm. Jadi ya itu gitu eh, jadi board juga udah bagus buat pembelian pemainan terus Ancelotti juga masalah rotasi pemain juga udah bagus. Mungkin gue lupa lah oh habis lawan Sevilla tuh kan UCL ya gue lupa jadi gue harap juga ada tetap ada rotasi lah Iya walaupun iya. lu pengen juara grup gitu karena ini jadwal agak-agak padat banget nih. Banget. Ya, terus mungkin kalau misalnya eh, masalah pengganti pemain di 2023, gue harap Madrid juga udah mulai ngelirik RB ya, karena Odriozola nggak bisa diandelin. Hmm. Gue Pasti gue nggak tahu. Vasquez sih sekarang aja. Ya, tapi gue kalau misalnya nyari pemain kayak backup itu, gue berharap kayak ada nggak sih yang kayak Carvajal, yang modelannya tuh kayak Carvajal gitu. Jadi Kalau bukan kayak gue Hmm. lebih bukan ke Marcelo sih kayak misalnya kayak Marcelo ada nggak sih yang Regen Marcelo nih yang ini gue lebih pengennya yang kayak tipenya kayak Carvalho sih yang Kalau bisa Carvalho tuh masalahnya yang yang kayak gue suka. balance itu kan Benar benar benar. Itu yang gue suka tuh balance ya dia. kan Heeh. Attack balance, defense juga balance. iya iya benar makanya Heeh. gue kalau jadi Madrid tuh gue pengennya mau LB atau right back ya maksudnya yang tipe-tipenya lebih ke Carvalho aja sih karena Tapi kalau Marcelo pun walaupun nyerangnya bagus ya sebenarnya defense-nya juga kadang rada-rada juga kalau kalau cuma menurut itu tapi kalau menurut gue ya, kalau misalnya model-model uh, Carvajal sejauh ini yang uh, gua ngelihat kasar tapi ya, Reece James sih kalau gua ngeliat ya. Reece iya James. Sejauh iya ini sih gua lihat Reece James emang yang model-model Carvalho tuh Reece James banget. Cuman itu masih gua ngeliat kasarnya masih belum iya terlalu ini banget. Cuman sejauh ini maksudnya dibanding Cancelo, dibanding Arnold, Cancelo mainnya terlalu ke tengah lah, Arnold mainnya terlalu overlap tapi dia nggak bisa defense. Dan iya Reece James ini tuh punya balance gitu, attack bagus, uh, defense pun juga bagus, positioning juga bagus gitu. Jadi kayak
sejauh ini menurutku gue liatnya Reece James sih. Ya Enggak. tapi ya let's see aja sih. Ya lanjut aja lanjut. Karena kalau dia ya mungkin left back juga harus sudah mulai nyari-nyari juga karena Hmm. ya Mendy sebenarnya ya emang Mendy bagus sih defense cuma gue malah berharapnya dia ada perkembangan lah seenggaknya di attack. Tapi Nggak sampai mandek situ doang gitu ya. Nggak iya diem situ ya doang. maksudnya lihatlah Alaba semalam gitu kayak gimana. Hmm. Maksudnya itu tuh yang harus dilakuin gitu kayak kayak Marcelo juga gitu maksudnya yang Alaba lakuin tuh hampir-hampir mirip gitu kayak masih zaman Marcelo dia jadi mau gitu ngeladenin back-back lawan jadi nggak duduk di belakang nungguin terus passing mundur jadi nggak masuk ke dalam atau keluar buat crossing gitu ya itu sih Ya eh, ya. Gua nih, kurangnya Mendy. gua ada pertanyaan mungkin tapi ini kayaknya kita nggak usah terlalu banyak ya. Soalnya tadi gue udah janjiin sih sama audience nih berusaha under 30 minutes. Ini kayak udah hampir 15 menit lebih. Sejauh ini 15 pertandingan bagus. Sebutin tiga pemain yang menurut lo tuh performanya bagus banget. Gua ada tiga nih. Gua ada tiga. Yang pertama Valverde itu jelas, Ya, ya. Valverde. Kedua Tchouaméni. Yang ketiga gua sebenarnya bingung antara Vinicius, cuman gua mesti apresiasi Militao sih. Ya, ya. Gue mesti apresiasi Militao. Soalnya Militao menurut gue dia tuh back yang menurut gue bahkan dari musim lalu sebenarnya Iya. kurang diapresiasi banget. Bahkan Ah, di iya. Brazil pun dia nggak pernah dimainin starting. Ya I don't know mungkin pernah, cuman maksudnya selalu jadi opsi belakangan gitu. Iya, Selalu iya. Thiago Silva dan lain mungkin ya I don't know mungkin karena senioritas dan lain-lain. Cuman Militao man dari dia awal kelar cedera mainnya bagus banget gitu. Dan Iya. sebenarnya banyak yang banyak yang bagus juga di Madrid. Cuman gue dari tiga ini sih, tiga ini yang paling menurut gue yang impress gue banget. Kalau lu siapa? Kalau gua pertama jelas Vinia walaupun belakangan ini rada-rada, tapi Hmm. pas awal musim dia terbukti gitu jadi Ya dari back top back. scorer Madrid dia 7 Hmm. gol terus tiga assist. Terus kedua Kro- Valverde ya udah jelas lah Hmm. dia di lapangan lari-lari mulu terus nyetak gol juga. Terus yang ketiga Cross Cross, iya yes ya. yes Cross itu juga bagus sih. Karena menurut gua eh dia di semalam di DM pun bagus, terus pas El Clasico apalagi tuh bagus banget sih. Ini gue Kayak gue tuh nggak ngerti sama nih orang ya. Maksudnya udah tua iya makin bagus gitu. Kayak kayak maksudnya, aduh sorry. Kayak maksud gue tuh kayak apa sih ini orang tuh malah mau mutusin mau pensiun kan, cuman kan Madrid katanya pada iya nuntut mau minta satu kontrak lagi setahun. iya Ya gue sebenarnya di situ lepas tangan, walaupun menurut gue ya itu tergantung dari Cruznya deh, soalnya menurut gue musim ini pun sejauh ini dia mainnya bagus gitu, kecuali kalau musim iya. ini dia mainnya jelek, well ya I must say jangan perpanjang kontrak gitu, ngapain, cuman gue ngeliat kayak dia bagus banget sih. Tapi walaupun maupun tapi ya emang bagus sih. Gue nggak Hmm. ngeliat dia aja. Jadi Madrid tuh takutnya nanti jadi kayak tiba-tiba dia pensiun tuh kayak transisinya tuh kita jadi Ya agak ya I know. kayak kaget gitu. Hmm. Karena susah. Mungkin nggak ada lagi ya yang pemain-pemain Susah. mirip-mirip yang mirip cross bahkan mendekati aja menurut gua nggak ada. Hmm. Susah banget lah. Jadi gua harap semoga dia mau stay satu musim lagi. Jadi kayak transisi kita tuh buat ke 2025 terus terusnya jadi kayak lebih Ya ya. enak gitu. Dia bisa ngebimbing pemain-pemain muda. Dan Kayak berpotensi di tim tuh ya paling Kamavinga yang bisa gantiin dia. ya, dan yang gue salutin tuh ini, Tchouaméni pun juga sebenarnya demikian ya, Iya walaupun iya iya. Tchouaméni pun demikian. Dan yang gue salutin adalah ini orang berdua nih, Modric sama Kroos. Ini dijadiin cadangan tuh dia nggak pernah marah gitu, kayak iya udah, it's Iya okay, silakan. Lu mau Camavinga main, Tchouaméni main, Ceballos main, ya udah silakan, I'm okay gitu. Gue gak ada masalah gitu. Ya iya mereka nggak pernah itu, dan selalu kalau misalnya setelah disubstitusi always on point, mainnya selalu bagus gitu, selalu bagus gitu, dan itu yang ngebuat gue kayak iya. wow I'm speechless gitu. Dan mungkin gue bakal nambahin ya, oke gue salah satu orang yang menurut gue Tchouaméni itu 100 juta itu terlalu mahal, but sejauh ini menurut gue oke, nih orang bagus, nih orang this is a good player, intersepsinya bagus, gue suka gimana dia, perkembangannya nggak butuh lama juga. Dan well, gua ngapresiasi sih. Cuman di buku gua sendiri, ini di buku gua ya, 100 Ya. juta untuk gua pemain itu minimal harus nyumbang trofi.
Hmm. itu harus nyumbang trofi. Jadi menurut gua ya well gue masih bilang 50% sama dia walaupun menurut gua oke nih orang emang bagus banget. Pantesan PSG kan sempat ngotot banget gitu kan dan habis itu ini bakal nyambung ke topik selanjutnya ya. Dan bahkan ada rumor katanya si Mbappe tuh kesel sama PSG karena gak bisa dapetin Tchouaméni gitu kan dan akhirnya dia katanya bilang mau mutusin cabut ke Hmm. Januari. Jadi sebenarnya gini Ul, gue mau nanya apakah itu bener atau enggak? Soalnya pada akhirnya di pertandingan PSG lawan Benfica kalau nggak salah di UCL setelah itu si Mbappe bilang kalau dia dia tuh kaget ternyata ada berita-berita kayak gini padahal gue tuh nyaman-nyaman aja bahagia aja di PSG gitu. Jadi gimana nih? Walaupun Kalau katanya itu sumbernya Mario Cortegana yang ngomong ya gitu. kalau gue sebenarnya kayak apa sih namanya tuh kayak orang-orang yang dia yang dia yang di apa ya ditunjuk atau terlibat dalam masa itu tokoh utamanya gitu dia ngebela ngatai nge mengatakan sebaliknya gitu maksudnya ngedinai berita itu sebaliknya menurut gue itu kayak ini aja sih apa kayak Mencairkan kayak suasana. bohong aja kayak Hmm. sebenarnya 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 bener gitu cuma dia kayak nggak mau bikin ribut aja gitu Hmm. apalagi ini kan masih masih bulan Oktober kan belum belum bahkan belum Januari gitu dia Ya. mungkin kayak nggak mau bikin ribut aja gitu sebenarnya Bentar. Sorry sorry gue potong. Jorge Molina tuh kalau nggak salah ikut turun tangan gak sih? iya Ikut Molina campur pun kan? bilang sebenarnya emang dia juga pengen 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 cabut. Ya oke lanjut Jadi lanjut. sebenarnya itu bener gitu. Kayak Hmm. inilah yang transfer Heeh. Cucurella kemarin pas ke Chelsea. Jadi kayak pihak ofisial tuh ya bisa lu nggak deny gitu boleh-boleh aja. Cuma di balik layarnya kan ya itu gue yakin itu bener gitu. That's a Karena fact ya ya. iya karena eh, Mbappe stay di PSG kan juga gara-gara politik gitu. Lu ditekan sama Perancis sama Qatar terus dijanji-janjiin begini begitu. Kan RMC bilangnya katanya harusnya datang Zidane tapi datang Galtier terus harus datengin Tchouaméni datangnya malah yang kayak Fabian Ruiz terus satu lagi siapa gue nggak tahu lah ada lagi pokoknya yang Vitinha, Renato Sanchez gitu-gitu. janji-janji iya janji-janji yang di dijanjiin PSG ke Mbappe Mbappe. itu nggak dipenuhin gitu Hmm. sebenarnya bisa-bisa aja gitu apa dia cabut di Januari cuma kan balik lagi PSG-nya kan nggak mungkin ngejual apalagi gue udah bahas belum sih di video apa gue di space ya waktu itu Belum pokoknya belum. kontraknya yang gue bilang kontraknya Mbappe kan dia di publik bilang sampai 2025 gitu terus Lekip tuh waktu bulan September kayaknya ngebocorin sebenarnya nggak nyampe 2025 gitu jadi 2024 sebenarnya 2025 itu bisa aktif kalau misalnya dia pemain sendiri secara pribadi Minta minta. iya dia mau ngeaktifin jadi kalau misalnya Mbappe-nya nggak mau, jadi kontraknya cuma sampai 2024 doang. Hmm. Makanya nanti musim panas 2023 bakal rame lagi. Ya gue sebenarnya kalau misalnya balik lagi tanya, lu masih terima Mbappe baik atau enggak gini-gini, sebenarnya ya nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Cuma lu ya ya kayak yang gue udah bilang sebelum-sebelumnya gitu, nggak usah jadi ratu drama lah. Udah bilang aja gue pengen cabut. Ya lu berita-berita begini aja, ya sebenarnya dia gue tahu sih karena nggak mau rame aja karena ini kan masih bulan apalagi dia baru perpanjang Oktober. kontrak Iya. kemarin kan Hmm. Baru iya 5 bulan. jadi kalau misalnya nanti pun udah 2000 musim panas 2003 ya udah lu ngomong aja gitu ke publik gitu nggak usah diem terus gini terus kayak gue ngeliatnya emang sebenarnya nih orang pelin-pelan gitu maksudnya dibanding sama Haaland eh, Haaland punya plan lebih jelas terus lebih mandiri lebih tegas punya pendirian lah maksudnya gue juga eh, sebenarnya bisa dimaklumi juga Mbappe itu agak pelin-pelan gini. Maksud ini gue jelasin ya karena gue akuin sebenarnya ini orang pelin-pelan kayak gak punya pendirian gitu. Maksudnya beda gitu sama Haaland. Gue pengen ke sini, gue pengen ke sini. Gue Iya iya harus iya. ada release clause buat di musik. Tapi kasihannya nih orang gitu maksudnya. Lu umur umur 23 terus udah kayak udah dicampur-campur sama politik gitu harus Iya iya iya. apalagi Make sama dua sense make negara sense. yang beda gitu. Terus apa namanya apa pihak lingkungannya orang Lingkungan lu tuanya terus toxic. ya orang tuanya terus pengacaranya itu kayak berbanding kebalik sama yang dia pengen gitu maksudnya dia pengen ke sebenarnya gue pengennya ke Madrid nih cuma
eh, Dipersulit mungkin karena bisnis ya dan politik dan nggak lain-lain. didukung gitu Heeh. maksudnya nggak didukung karena kan yang gue tahu kan ayahnya kan pokoknya ayahnya fix banget lah pengennya dia stay di PSI karena duit yang ditawarin itu gitu. Karena emang duitnya banyak gitu jadi dia kayak begini pun sebenarnya juga gara pengaruh gara-gara lingkungannya juga gitu nggak maksudnya nggak mendukung dia maksudnya dia udah pengen ke Madrid cuma dibikin bingung lagi padahal udah tanda tangan maksudnya udah ada verbal gitu udah kesepakatan lisan Hmm. tinggal tangan kontrak doang terus tiba-tiba dia mau terbalik ke Qatar gitu maksudnya inilah dia nggak didukung sama lingkungannya gitu jadi pemain kayak bingung sendiri apalagi ya sebenarnya 23 juga sebenarnya masih agak-agak bocah juga karena bukan Iya dua sih. lima dua Hmm. enam gitu. Ya gua harap sebenarnya jadi Mbappe pun juga enaknya lu ada kayak gini bisa ambil apa pelajaran gitu. Udah umur dua Jadi nanti bulan ke tapi depannya lu udah there's no problem with kontrak iya lagi atau yang iya lain gitu. baik umur 2 bulan kayak dapat pengalaman hidup yang gila banget. Gue di ini nama Qatar sama PSG terus dapat duit segini dijanjiin ini itu terus gue komunikasi sama PSG sama gini. Itu pengalaman sebenarnya yang bagus gitu maksudnya buat Mbappe. Jadi eh, ke depannya ya lu nggak usah jadi nggak pelintang Nggak lagi. bakal Jadi kaget. ya Udah terbiasa. karena kan kalau Haaland kan nggak terlalu ini kan Dia mah bodo walaupun gue amatan yakin sih orangnya. iya walaupun maksudnya karakternya tuh berbeda Yang gitu maksud sebenarnya yang ngebuat ribet dia itu adalah si Mino Raiolanya itu, almarhum ya udah meninggal dia. Dia si Mino iya. Raiolanya yang ngebuat ribet kan. Kalau dia mah sebenarnya ya kayak bodo amat tadi udah yang penting gue main dan lain-lain. Tapi gue mau release clause dia kan 200 juta kan kemarin Iya, kena ini publik. iya, iya. Well, bisa aja Tapi sih bos. maksudnya Haaland tuh kayak nggak dihalang-halangi gitu. Maksudnya Iya Dortmund, iya iya iya. maksudnya pengen gitu. Maksudnya pengen dia bertahan 1 tahun lagi. Cuman kalau misalnya Tawaran bagus. ada tawaran dari City, tapi dia release clause ya gue lupa. Mm, Jadi, karena kalau Mbappe kan harus negosiasi kan, nggak mm. langsung ngebayar. Kalau Iya iya. misalnya Kalau ada dia Mbappe emang harus negosiasi. iya kalau ada release clause juga pasti udah ke Madrid tuh orang. Harusnya iya gampang dilepas kalau release clause. Iya, jadi kayak lingkungannya ini orang si Mbappe sih. Maksudnya kasihannya itu sih kayak lingkungannya nggak mendukung keputusan dia sama yang dia pengen pilih-pilih gitu. Sama nggak tegas aja. Itu sih. Well, mungkin Udah kelamaan ya? bisa dibilang nggak aman kok. Bisa dibilang Mbappe ini kena pergaulan bebas banget ya. Kacau banget, fakta banget hidupnya. Cuman ya gue masih tetap dengan pendirian gue ya. Gue nggak pernah nolak dia datang ke Madrid dan gue bakal jamin 100% lingkungan dia bakal berubah yang di PSG dan lain-lain karena di Madrid tuh junjung Ya. tinggi banget. Gue udah selalu bilang deh bahkan Paul Pogba pun bahkan kalau misalnya ke situ juga bakal berubah gitu. Dan ya let's see aja Haaland katanya 200 juta pounds ya. 200 Euro juta Euro. euro sorry euro 200 juta euro itu bisa kita tebus 2023 atau 2024 ya 2024. Gue yakin bakal 2024 tembus sih. ya. Itu pas banget lagi Benzema kontraknya habis. Jadi tahu dah itu perpanjang kontrak atau enggak. Nanti. Hmm. Dan juga ini kedepannya juga masih ada Piala Dunia bulan depan bakal ada Piala Dunia. Iya. Well, mungkin Madrid juga bakal ngecek sih. Harusnya Januari mungkin mereka bakal ngecek beberapa proyeksi muda gitu atau gimana atau beberapa pemain bagus di Piala Dunia. Well, let's see aja. Entah mungkin right back, entah mungkin center back atau yang lain. But anyway, pertandingan selanjutnya Madrid lawan Sevilla ya Iya. hari Minggu. Madrid lawan Sevilla hari Minggu. Habis itu langsung ke Champions League. Madrid lawan Celtic ya. Leipzig. Leipzig Oh, atau Leipzig ya. Leipzig dulu ya. Leipzig Leipzig. dulu ya. Leipzig dulu di kandang Leipzig. So mungkin itu aja. Thank you guys for watching and don't forget to like, comment, subscribe. Thank you juga yang udah dengerin di Spotify dan juga yang udah nonton di YouTube. See you guys there and goodbye.